wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas M02 Kualitas Air yang beranggotakan Gita Senturi, Teresia Nenggolan, Putri Yoga, Adinda Prameswari, dan Adila Ayu Erika akan membahas mengenai studi kasus pengelolaan kualitas air secara kimia dan biologi. Kualitas air adalah karakteristik mutu yang diperlukan untuk pemanfaatan tertentu dari berbagai sumber air. Kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah uji kimia, fisika, biologi, atau pengujian kenampakan atau bau dan warna. Parameter kimia. Yang pertama ada pH atau potential of hydrogen, merupakan perubahan pH air dipengaruhi oleh perubahan temperatur dan tekanan yang dapat menyebabkan perubahan kandungan CO2 di dalam air. pH yang optimum adalah 6,5 sampai dengan 8 ppm. Yang kedua ada nitrat. Nitrat merupakan bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan sumber utama bagi perkembangan alga dan tumbuhan air. Kadar optimumnya adalah 0 sampai dengan 3 ppm. Yang ketiga ada alkalinitas. Pada umumnya alkalinitas disebabkan oleh bikarbonat yang berasal dari larutan batu kapur dalam air tanah. Alkalinitas sangat berguna karena dapat memberikan buffer untuk menahan perubahan pH. Nilai optimum alkalinitas adalah 10 sampai dengan 400 ppm. Yang keempat ada BOD. BOD merupakan banyaknya kadar oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba untuk mengoksidasi bahan pencemar organik menjadi karbon dioksida dan air. Lalu ada COD. COD adalah banyaknya oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi menjadi CO2 dan H2. Lalu ada amonia, kadar optimumnya adalah kurang dari 0,02 ppm. Nitrit, kadar optimumnya adalah 0,1 dengan kesadaran rendah. Lalu nitrat, kadar optimumnya adalah 0 sampai 3 ppm. Lalu ada fosfat, kadar optimumnya adalah 1 ppm. Selanjutnya parameter biologi. Yang pertama ada coliform total. Coliform total adalah salah satu indikator akan keberadaan patogen di suatu perairan seperti virus, protozoa, dan parasit. Bakteri coliform total merupakan jenis bakteri coliform yang bersumber dari pencemaran lingkungan oleh bahan organik. Nilai dari coliform total berbanding lurus dengan tingkat pencemaran air. Yang kedua ada indeks saprobik. Indeks saprobik merupakan indeks yang digunakan untuk mengetahui status pencemaran pada perairan dengan menggunakan beberapa organisme seperti komposisi fitoplankton di perairan. Yang ketiga ada indeks keragaman. Indeks keragaman atau H-aksen menggambarkan keadaan populasi organisme secara matematis agar mempermudah dalam menganalisis informasi jumlah individu masing-masing jenis pada suatu komunitas. Indeks keanekaragaman dapat dijadikan parameter kualitas perairan karena populasi yang ada di dalam suatu perairan dapat menjadi indikator kualitas perairan. Oke, selanjutnya ada studi kasus mengenai pengolahan kualitas air secara kimia dan biologi. Nah, studi kasus yang pertama itu tentang analisa kualitas air pada sumber mata air di Kecamatan Karangan dan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Nah, perlindungan dan pelestarian sumber daya air harus menjadi salah satu prioritas utama manusia. Pemanfaatan air untuk berbagai kebutuhan harus memperhatikan parameter-parameter kualitas air sesuai baku mutu yang sudah ditetapkan. Sumber mata air di lokasi studi telah dimanfaatkan masyarakat sekitar seperti untuk kebutuhan air bersih, serta sebagai sarana rekreasi alami. Penggunaan lahan di Kecamatan Karangan dan Kaliorang sebagian besar untuk kegiatan perkebunan dan pertanian, sehingga potensi tercemarnya sumber mata air semakin tinggi dan semakin tingginya aktivitas manusia di sekitar sumber mata air tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas air berdasarkan beberapa parameter fisika, kimia, dan biologi dari 3 sumber mata air tersebut, yaitu di satu lokasi di Kecamatan Kaliorang dan 2 lokasi di Kecamatan Karangan. Nah, sebelum hasil dan pembahasan, kita perlu mengetahui pembagian kelas air berdasarkan peruntukannya menurut Perda Kaltim nomor 2 tahun 2011 tentang PKA dan PPA meliputi kelas 1, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum, dan atau peruntukan lainnya yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Yang kedua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi, pembudidayaan ikan tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lainnya yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Nah, untuk kelas ketiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lainnya yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Yang keempat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lainnya yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Oke, jadi metode penelitian yang digunakan itu ada warna, pH, COD, BOD, amonia, kesadahan, sulfat, nitrit, kaliform. Nah, itu adalah parameternya. Kemudian untuk metodenya teman-teman bisa lihat sendiri, ada metode visual, metode titration gitu, tergantung dengan parameternya. Jadi untuk hasil dan pembahasannya teman-teman bisa lihat pada tabel yang tertera. Itu ada baku mutu parameter kimia terhadap kualitas air dingin Desa Karangan Hilir dan air panas Desa Batu Lepong. Nah, sesuai dengan baku mutu yang sudah saya bacakan tadi, ada beberapa parameter yang tidak sesuai seperti BOD dan COD. Kemudian
Pada karangan dan kaliorang juga terdapat total kalifrom sekitar 40,00. Next. Nah, untuk kesimpulannya dari hasil tabel tadi, secara kimiawi kualitas air relatif baik berdasarkan beberapa indikator seperti pH, nitrit, amonia, alkalinitas, dan sulfat yang tidak melebihi batas ambang baku mutu yang dipersyaratkan. Meskipun secara umum kualitas air cukup baik, namun ada dua indikator yang tidak memenuhi baku mutu, yaitu BOD dan COD. Dari parameter biologi, air dari ketiga lokasi tersebut dalam kondisi tercemar oleh bakteri. Dilihat dari kalifrom, terutama total kalifrom. Meskipun dalam kondisi tercemar, jumlah bakteri kalifrom yang terkandung dalam air tersebut tidak melebihi batas ambang baku mutu yang dipersyaratkan. Sehingga apabila ingin dimanfaatkan sebagai air minum, maka tetap harus melalui pengolahan air atau dipanaskan sampai titik didih tertentu. Selanjutnya ada studi kasus pengolahan kualitas air limbah secara kimia biologi, di mana penelitian mengenai kualitas air, hujan, tanah, dan air permukaan seperti waduk dan sungai itu sudah banyak dilakukan. Namun penelitian mengenai kualitas air overland flow itu masih jarang dilakukan, sehingga peneliti menerbitkan suatu jurnal yang berjudul Studi Kasus Kualitas Air Overland Flow di Permukiman Bantai Sidoarjo, Sleman, Yogyakarta, di mana pada jurnal ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagaimana pencemaran pada overland di pinggiran kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kualitas air dilihat dari parameter pH, nitrat, nitrit, fosfat, dan pK koli. Next. Untuk metodenya, sampel air overland flow itu diambil sebanyak 3 kali selama musim penghujan dan diambil di 11 titik pada air hujan, jalan, pekarangan, saluran drainase, dan saluran outlet. Penentuan titik sampel menggunakan metode appropriate sampling berdasarkan arah aliran overland flow dan sumber pencemar, di mana pada tabel 2.1 itu merupakan titik pengambilan sampel di lapangan beserta keterangannya, dan pada tabel 2.2 itu merupakan pengambilan sampel di mana memiliki intensitas hujan yang berbeda-beda. Next, untuk hasil dan pembahasannya, di mana pada pH itu pengambilan sampel 1, 2, 3 itu memiliki nilai rata-rata pH berkisar antara 6 sampai 8. Hal tersebut tidak melebihi batas ambang baku mutu air untuk kelas 2 menurut Peraturan Gubernur DIY nomor 20 tahun 2008 sebesar 6 sampai 9. Nilai pH dari hujan, jalan, pekarangan, drainase, dan saluran umum atau outlet itu mengalami peningkatan dari pengambilan pertama hingga pengambilan ketiga, di mana kondisi tersebut menunjukkan adanya pencemaran yang menyebabkan overland flow itu menjadi semakin basah. Kemudian dari kandungan nitrat, di mana rata-rata pada pengambilan 3 sampel dari hujan sebesar 0,622 mg per liter, dari jalan sebesar 1,504 mg per liter, dari pekarangan sebesar 3,023 mg per liter, dari drainase sebesar 4,069 mg per liter, dan dari saluran umum atau outlet itu sebesar 5,601 mg per liter. Hal ini disebabkan karena intensitas hujan pada pengambilan 2 itu lebih tinggi dibandingkan pada pengambilan ketiga, sehingga menyebabkan aliran overland flow itu menjadi deras yang mampu membilas polutan yang terkandung. Sehingga pada penelitian tersebut, itu kandungan nitratnya itu belum melampaui batas ambang baku mutu air untuk kelas 2 menurut Peraturan Gubernur DIY nomor 20 tahun 2008, di mana diperbolehkan sebesar 10 mg per liter. Next. Untuk nitritnya, di mana berbeda dengan nitrat, kandungan nitritnya itu pada overland flow mengalami pola tren penurunan, seperti terlihat pada tabel tersebut, di mana kandungan nitrit di air bersifat tidak stabil karena adanya oksigen. Kondisi tersebut mengakibatkan kandungan nitrit itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan nitrat, karena nitrit itu teroksidasi menjadi nitrat. Pada pengambilan pertama terlihat bahwa nilai kandungan nitrit tertinggi bersumber dari pekarangan. Nitrit ini berasal dari tanaman dan pupuk yang digunakan. Nah, pola tren nilai nitrit yang mengalami penurunan dari air hujan hingga berakhir pada outlet atau saluran umum menunjukkan adanya pembilasan ketika hujan terjadi. Di mana apabila dilihat dari tabel tersebut, secara keseluruhan melebihi batas kandungan nitrit yang diperbolehkan oleh Peraturan Gubernur DIY nomor 20 tahun 2008 tentang baku mutu air di Provinsi DIY itu diperbolehkan sebesar 0,0006 mg per liter. Kemudian dari fosfat, di mana pengambilan sampel 1, 2, 3 memiliki nilai yang sama sebesar kurang dari 0,02 mg per liter pada air hujan. Nilai yang sangat kecil itu menyebabkan air hujan itu mengalami kontak yang minim dengan unsur lain. Pengambilan 1 dan 2 itu memiliki nilai tertinggi dengan sumber yang sama, yaitu pada pekarangan. Tingginya nilai fosfat pada pengambilan 1 dan 2 disebabkan karena 2 faktor, yaitu yang pertama dari sumber alami dan penguraian material organik yang ada di tanah seperti mikroba tanah, dan juga berasal dari pelapukan batuan dan sumber lainnya dari aktivitas manusia
itu dari limbah domestik, di mana limbah domestik yang dimaksud itu limbah dari kegiatan mencuci. Untuk fecal coli, di mana konsentrasi fecal coli pada ketiga titik pengambilan sampel memiliki nilai yang sama sebesar 2.400 mpn per 1 ml. Nilai tersebut melebihi baku mutu air kelas 2 menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2009 tentang baku mutu air sebesar 1.000 ml. Next, untuk kesimpulan yang bisa diambil bahwa kualitas overland flow di Dusun Banteng berdasarkan parameter kimia biologi itu memiliki variasi angka dengan penggunaan lahan yang dilewati, di mana aktivitas yang beragam di daerah tersebut itu menyebabkan berbagai macam penyebab di overland flow. Sehingga kaitannya dengan kualitas air ialah semakin banyak buangan dari aktivitas manusia, maka semakin buruk suatu perairan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa untuk tetap mengontrol kebersihan dan kesehatan terhadap lingkungan sekitarnya. Next. Baik, selanjutnya presentasinya itu mengenai studi kasus pengolahan kualitas air dalam bidang aquaculture secara biologi. Dalam meningkatkan produksi budidaya diperlukan adanya upaya untuk mengembangkan perikanan budidaya. Teknologi water system recirculation merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi masalah kualitas air dalam aquaculture. Teknologi ini merupakan sistem memanfaatkan ulang air yang telah digunakan dengan resirkulasi melewati sebuah filter. Di sini jurnal saya berjudul Studi Komunitas Bakteri pada Sistem Resirkulasi pada Budaya Lili Dumbo, dengan tujuan penelitian untuk menganalisis komunitas bakteri di biobal pada budaya lili dumbo dengan menggunakan materi perhitungan untuk perhitungan jumlah sel bakteri, yaitu menggunakan metode cawan, isolasi bakteri, dan pewarnaan gram. Filter yang digunakan adalah dengan swell filter, dan filter biologi menggunakan biobal filter. Kemudian selanjutnya prosedur kerja. Pada kolam terpal bundar dengan diameter 1 meter dan ketinggian kolam 1 meter, jumlah biobal di dalam bak filter sebanyak 628 buah per unit. Pada outlet wadah budidaya dipasang stop keran untuk menahan laju air sampai air di wadah budidaya. Air dari outlet dihubungkan menggunakan pipa PVC 1,5 ke swell filter. Kemudian dari swell filter dihubungkan dengan pipa PVC 1 ke biobal filter. Air dari biobal filter dialirkan kembali ke wadah budidaya dengan bantuan air lift system. Kemudian lakukan pengamatan morfologi koloni bakteri, yaitu dengan mengamati bentuk susunan dan warna suatu koloni dari isolat bakteri, dilakukan secara langsung menggunakan alat bantu loop pada isolat bakteri yang telah diinkubasi pada suhu 32 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah pengamatan mikroskopis, didapat hasil isolat mikroskopis, yaitu terdapat 2 jenis bakteri yang menunjukkan gram negatif dan terdapat 10 jenis bakteri yang menunjukkan gram positif. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Tabel pertama ini merupakan hasil perhitungan jumlah koloni, di mana pada kolom 1 di hari ke-0 hingga hari ke-30 menunjukkan kenaikan jumlah kepadatan. Akan tetapi, pada hari ke-60 terjadi penurunan jumlah koloni. Jumlah koloni bakteri pada awal hingga akhir pemeliharaan di kolom 2 dan 3 menunjukkan peningkatan karena adanya pertumbuhan bakteri selama penelitian. Kemudian tabel 2 adalah menunjukkan morfologi koloni bakteri, di mana pada kolam dalam penelitian ditemukan koloni bakteri yang berbentuk bulat dan oval, serta berwarna oranye dan berwarna krem. Kemudian untuk tabel yang ketiga itu merupakan hasil pengamatan mikroskopis uji gram, di mana bakteri pada tiap isolat menunjukkan hasil bentuk bakteri yaitu bacilli atau batang, dan kokus atau bulat. Kemudian untuk tabel keempat itu merupakan hasil identifikasi bakteri, di mana pada uji biokimia ditemukan beberapa bakteri yang merupakan bakteri patogen. Akan tetapi bakteri yang mendukung keberlangsungan ekosistem masih mendominasi merupakan bakteri nitrifikasi. Kemudian selanjutnya ada parameter penunjang seperti suhu, DO, pH, dan amonia. Suhu rata-rata di kolam yaitu sebesar 28,7 sampai 29,6 derajat Celcius. Untuk oksigen terlarut yaitu 4,3 sampai 4,8 mg per liter. pH sebesar 7,6. Kemudian pada gambar 1 di samping dan gambar 2 menunjukkan adanya nilai amonia pada kolam 3 yang menunjukkan nilai tertinggi disebabkan karena padat tebar yang tinggi, sehingga berimplikasi pada tingginya bahan organik. Kemudian selanjutnya ada amonia pada biobal, yang ditunjukkan oleh gambar 3, yaitu grafik fluktuasi amonia di biobal filter. Rata-rata amonia dalam pemeliharaan selama penelitian antara 0,17 sampai 0,60 mg per liter. Nilai amonia selama penelitian masih dalam kisaran yang tidak berbahaya bagi kelangsungan hidup ikan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas air di kolam tersebut tergolong tidak berbahaya. Terlihat pada suhu yang masih dapat ditoleransi oleh ikan, begitu juga dengan DO, pH, dan amonia yang tidak berbahaya untuk keberlangsungan hidup ikan. Teknik filter biobal dapat mengidentifikasi jenis bakteri yang berada di dalam kolam. Nilai amonia yang tinggi memberikan dampak yang baik juga untuk pertumbuhan bakteri. Bakteri berperan sebagai agen pengendali biologi, yaitu dapat memperbaiki kualitas air melalui pendegrasian bahan organik. Berikut ini merupakan contoh studi kasus pengolahan kualitas air di bidang aquaculture menggunakan filter kimia yang berjudul Dalam Peningkatan Kinerja Filter Air untuk menurunkan konsentrasi amonia pada pemeliharaan ikan mas Cyprinus carpio, di mana penelitian ini dilakukan oleh Silaban et al. 2012. Untuk metodenya sendiri menggunakan filter zeolite cleanup ptyrolit berbentuk granula
dengan ukuran 0,5 sampai 1 mm dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan, di mana perlakuan A tanpa menggunakan zeolit, perlakuan B menggunakan zeolit 150 gram, perlakuan C menggunakan zeolit 300 gram, dan perlakuan D menggunakan zeolit 600 gram. Konsentrasi amonia di perairan cenderung mengalami penurunan seiring dengan adanya penambahan zeolit pada filter air. Hal tersebut dikarenakan terjadinya penyerapan amonia di perairan, sehingga konsentrasi amonia cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh kation amonia yang semakin banyak terserap oleh jumlah bukaan pori-pori zeolit. Hal tersebut didukung oleh penelitian Yuda pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa penambahan jumlah zeolit pada filter dapat menurunkan konsentrasi amonia di perairan karena semakin banyak jumlah pori-pori kristal zeolit yang akan menyerap amonia. Untuk pembahasannya sendiri, berdasarkan hasil uji lanjut Duncan, menunjukkan bahwa antar perlakuan berbeda nyata dengan nilai P kurang dari 0,05. Pada gambar 2, menunjukkan bahwa penambahan zeolit 600 gram memberikan hasil yang terbaik dalam penyerapan amonia. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya jumlah pori-pori kristal zeolit yang terbuka untuk menyerap, serta menukar ion natrium dan kalium yang berfungsi menetralkan racun hasil metabolisme. Dengan bertambahnya jumlah zeolit, maka penyerapan amonia dalam air semakin meningkat sehingga kandungan amonia semakin menurun. Selain itu pula, media zeolit mikroporous berisi area permukaan besar untuk penjeratan partikel berukuran koloid. Hal ini menunjukkan bahwa zeolit dapat digunakan sebagai filter air untuk menurunkan konsentrasi amonia. Sedangkan pada gambar 7 menjelaskan bahwa laju pertumbuhan harian yang tertinggi adalah terjadi pada perlakuan D dengan nilai 0,054 gram per hari dan terendah terjadi pada perlakuan B dengan nilai 0,05 gram per hari. Laju pertumbuhan harian benih ikan mas selama masa pemeliharaan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor internal yang berhubungan langsung dengan ikan mas, yaitu kualitas benih yang digunakan untuk penelitian ini, serta kemampuan ikan mas yang memanfaatkan makanan untuk proses metabolismenya. Untuk faktor internal yang mempengaruhi yaitu resistensi terhadap penyakit, pakan, dan umur. Faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain yaitu padat tebar, penyakit, serta kualitas air, yaitu sifat fisika maupun kimia dari lingkungan perairan. Next, untuk hasil dan kesimpulannya sendiri, berdasarkan gambar 8 merupakan data kelangsungan hidup ikan mas selama penelitian. Kelangsungan hidup ikan mas tertinggi terjadi pada perlakuan D sebesar 100%, dan kelangsungan hidup terendah terdapat pada perlakuan A sebesar 98,09%. Berdasarkan analisis statistik dengan selang kepercayaan 95%, menunjukkan bahwa perlakuan penambahan zeolit sebagai filter air tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kelangsungan hidup ikan mas. Berdasarkan hasil uji Duncan pada perlakuan D memberikan pengaruh yang nyata terhadap kelangsungan hidup ikan mas dengan nilai P kurang dari 0,05. Kelangsungan hidup ikan mas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antar perlakuan. Hal tersebut dikarenakan zeolit tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap kelangsungan hidup ikan mas. Hal ini didukung dengan pernyataan Yuda pada tahun 2009, yaitu perbedaan jumlah zeolit pada filter akuarium tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup ikan. Zeolit merupakan penyerapan amonia yang sangat efisien dan juga menyediakan ruang untuk bakteri nitrifikasi dalam sistem sirkulasi. Zeolit memiliki kemampuan untuk menghilangkan amonia dari air karena struktur pori zeolit terdapat ion natrium sebagai pengganti ion amonia yang diserap. Struktur kristal zeolit yang tidak teratur pada permukaan dan luas permukaan yang tinggi membuatnya menjadi perangkap yang sangat efektif untuk partikulat halus dan ion amonia. Next. Dari materi pengolahan kualitas air secara kimia biologi, dapat disimpulkan bahwa kualitas air yang memenuhi syarat air bersih perlu memenuhi beberapa parameter ataupun aspek yang telah ditentukan, sehingga akan berpengaruh terhadap penilaian standar air yang bebas dari bahan kimia berbahaya. Dapat dilihat dari parameter kimia seperti pH, nitrat, nitrit, alkalinitas, BOD, COD, amonia, dan juga fosfat. Namun, di sisi lain, penggunaan parameter biologi juga bisa dilakukan karena organisme tersebut akan mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, seperti bakteri Escherichia coli, merupakan bakteri patogen dalam kelompok coliform yang dapat dianggap sebagai indikator pencemaran faisal dalam suatu perairan, sehingga keberadaannya dalam suatu perairan dapat memberikan informasi terhadap kualitas bakteriologi suatu lingkungan dan menunjukkan bahwa perairan tersebut telah tercemar. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan dalam menyusun materi. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf, akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.